saya yang berjudul Pelayaran Cinta Saweri Gading. Kisah ini berawal dari seorang turunan penguasa langit yang bernama Patotoe. Patotoe meminta salah satu anaknya untuk turun mengisi kehidupan di Alelino yang dalam keadaan kosong. Patotoe pun memilih Batara Bulu untuk mengisi kehidupan di bumi. Dalam mengarungi kehidupannya, Batara Bulu menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Iwe Nyirikpimu. Dan dari perkawinannya itu, lahirlah seorang anak yang bernama Batara Latu. Batara Latu kemudian menjadi penerus kekuasaan di bumi, atau lebih tepatnya di kerajaan Lubuk. Batara Latu kemudian menikah dengan seorang bangsawan Matasa Matarataku yang bernama Iwe Latu Sono. Dari perkawinan mereka, lahirlah sepasang anak kembar emas, yakni seorang anak lelaki yang bernama Saweri Gading dan seorang anak perempuan yang bernama Iwe Tengliabe. Menurut ramalan Batara Bulu, kelak Saweri Gading dan Iwe Tengliabe akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal menurut adat istiadat setempat, seseorang sangatlah pantang untuk menikahi saudara kandungnya sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Batara Latu pun membesarkan kedua anaknya secara terpisah. Waktu terus berjalan. Saweri Gading tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sedangkan Iwe Tengliabe tumbuh menjadi wanita yang cantik jelita. Tetapi kedua saudara kembar ini belum saling mengenal satu sama lain. Seiring usianya yang beranjak dewasa, Saweri Gading seringkali pergi berlayar melanglang buana. Tetapi kegemarannya berpetualang ini tidak hanya untuk jalan-jalan semata, tetapi sebagai proses untuk mematangkan diri, mengkaji, menguasai ilmu, serta pola kepemimpinan dari semua penguasa yang ia kunjungi daerah. Pada suatu hari, Saweri Gading dan beberapa pengawal istana diutus oleh ayahnya untuk pergi ke negeri Ternate untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Tetapi alasan utama diutusnya Saweri Gading karena saudara kembarnya Iwe Tengliabe akan dilantik menjadi seorang bisu dalam sebuah upacara umum yang tentu saja tidak boleh dihadirinya karena dikhawatirkan ia akan bertemu dengan Iwe Tengliabe. Dalam perjalanan menuju Ternate, Saweri Gading mendengar kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar perempuan yang cantik jelita. Ia tersentak kaget mendengar kabar tersebut. Akhirnya, sekembalinya dari Ternate, Saweri Gading memutuskan untuk pergi ke istana Sudendrai untuk menemui gadis itu. Tapi lagi-lagi, ia langsung jatuh cinta ketika menemui saudaranya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Raja Luwu, Batara Latu, yang mengetahui rahasia keluarga istana yang terbongkar, langsung memanggil putranya untuk menghadap. Wahai putraku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa seseorang sangatlah pantang untuk menikahi saudara kandungnya sendiri dalam adat kita. Jika adat ini dilanggar, maka negeri ini akan mendapat bencana. Maka urungkanlah niatmu itu, wahai putra. Nah, singkat cerita teman-teman, walaupun bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi saudaranya. Akhirnya, Saweri Gading mau mengalah ketika Iwe Tengliabe mengatakan bahwa di negeri Cina mereka mempunyai saudara sepupu yang bernama Wisudan yang sangat mirip dengannya. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya tersebut, Iwe Tengliabe memberikan sehelai rambut, sebuah gelang
kepada Saweri Gading. Ia juga berjanji, jika perkataannya tidak benar, maka ia bersedia menikah dengan Saweri Gading. Pelayaran cinta Saweri Gading akhirnya tiba di negeri Cina. Ia dan para pengawalnya turun dari perahu yang terbuat dari pohon raksasa walang rengek yang tumbuh di hulu Sungai Sakya. Dan ia lalu melanjutkan perjalanannya ke tempat Wechidai tinggal. Dalam perjalanannya, ia mendengar kabar bahwa Wechidai telah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Setiabudi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk melihat langsung kecantikan wajah Wechidai. Akhirnya, Saweri Gading pun tiba di istana. Ia langsung menceritakan asal-usul dan maksud kedatangannya ke negeri Cina. Ampun Baginda, perkenalkan, nama Ananda Saweri Gading, putra dari Raja Luwu Batara Latu dari Sulawesi Selatan. Ananda datang membawa amanah ayahanda dengan harapan sudilah kiranya Baginda Raja menerima Ananda sebagai menantu Baginda. Hei anak muda, kamu jangan mengaku-ngaku. Apa buktinya kalau kamu adalah putra dari saudaraku itu? Tanya Raja Cina. Saweri Gading pun mengeluarkan cincin, gelang, dan sehelai rambut pemberian Wei Tendiabe. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Raja Cina pun segera memanggil Wechidai. Tak lama kemudian, Wechidai akhirnya datang dan duduk di samping ayahandanya. Wechidai pun diminta untuk mencoba gelang, cincin, dan mencocokkan helai rambutnya dengan helai rambut Wei Tendiabe. Ternyata gelang dan cincin tersebut cocok di pergelangan tangan Wechidai. Helai rambutnya pun sama panjang dengan rambut Wei Tendiabe. Kini semakin yakinlah Raja Cina bahwa Saweri Gading benar-benar keponakannya. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan dengan Wechidai, 3 hari kemudian dilaksanakanlah pesta pernikahan. Segenap rakyat negeri Cina berturut berbahagia menyaksikan pesta pernikahan tersebut. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang akhirnya diberi nama Ilagaligo. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri cerita saya mempunyai satu amanah yang harus disampaikan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi janganlah kita menyerah. Baiklah teman-teman, sekian cerita dari saya dan mohon maaf untuk segala kesalahan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.